Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Samawa dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video di channel ini. Kami akan mengisahkan sebuah cerita nyata dari Kepulauan Jawa. Yang sangat mengherankan dari kisah ini adalah sepasang suami istri yang kepalanya berubah menjadi kepala babi saat mereka sedang menunaikan ibadah haji. Ingin tahu kisahnya lebih lanjut? Baiknya nonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Di sebuah desa kecil di salah satu kabupaten di Pulau Jawa, terdapat sebuah rumah yang besar dengan tampilan minimalis yang mencolok. Itulah rumah Wawan dan Santi, pasangan suami istri yang sudah dikenal kekayaannya di masyarakat desa. Wawan dan Santi juga dikenal sebagai keluarga yang bahagia dan memiliki sifat dermawan karena selalu menyumbangkan sebagian dari harta mereka untuk pembangunan masjid dan kegiatan keagamaan lainnya. Akan tetapi, di balik dari kebahagiaan mereka tersimpan rahasia gelap yang tak diketahui oleh banyak orang. Di tahun ini, Wawan dan Santi merencanakan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah sekian lama menabung, pada akhirnya mereka sudah merasa siap untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Segala persiapan dilakukan dengan cermat, dengan berbagai perlengkapan yang nantinya akan dibawa untuk berhaji. Dan tibalah hari keberangkatan. Calon jamaah haji memenuhi bandara sembari menunggu pesawat yang akan berangkat ke Tanah Suci. Di antara mereka, Wawan dan Santi terlihat bersemangat dan penuh ketawajuan. Di dalam benak mereka terbesit satu harapan agar doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terijabah dan dosa-dosanya dapat pula terampuni serta diterimanya setiap ibadah yang akan mereka laksanakan. Akan tetapi ada suatu keanehan yang terjadi saat mereka tiba di bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Saat menuruni pesawat, ada seorang wanita bernama Anissa yang satu grup dengan mereka sedang melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat dari kejauhan Wawan dan Santi dengan kepala babi. Anissa pun menatap dengan kengerian sambil beristighfar dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat itu adalah ilusi. Tidaklah mungkin orang yang akan melaksanakan ibadah haji dengan kepala seperti itu, pikir Anissa. Maka ia pun ingin mencoba melupakan kejadian itu. Namun ia terus dihantui dengan bayangan kepala babi itu. Waktu demi waktu pun berlalu, sedangkan keanehan itu semakin menjadi-jadi karena ada beberapa orang yang ada di regu itu melaporkan hal yang sama. Mereka melihat kepala Wawan dan Santi berubah menjadi kepala babi, sekalipun tidak semua orang bisa melihatnya. Kejadian yang aneh ini pun mulai banyak dikabarkan dan dibicarakan oleh para jemaah, yang pada akhirnya mereka pun menceritakan kepada Ustadz Soleh yang sebagai pembimbing travel haji mereka atas apa yang mereka lihat. Saat mendengarkan laporan tersebut, Ustadz Soleh memberikan nasihat kepada mereka agar tidak menuduh orang sembarangan dan jangan berprasangka buruk kepada sesama muslim. Ia pun berpikir bahwa mungkin ada kesalahpahaman atau ilusi yang menimpa beberapa orang. Akan tetapi, di suatu hari, ketika Ustadz Soleh menuju tempat ia akan sholat, ia pun dengan mata kepalanya sendiri sedang melihat keanehan itu. Dari kejauhan, ia melihat Wawan dan Santi berkepala babi yang jelas dan sangat nyata. Ustadz Soleh merasa keheranan dan langsung menghampiri mereka. Dengan bahasa yang penuh adab serta penuh kehati-hatian, ia pun bertanya kepada Wawan dan Santi, "Kenapa kepala kalian seperti kepala babi?" Wawan dan Santi sontak langsung sangat tersinggung saat mendengarkan pertanyaan dari Ustadz Soleh itu. Mereka menganggap Ustadz Soleh sudah menghina mereka dengan tuduhannya sangat tidak masuk akal. Maka Ustadz Soleh pun segera meminta maaf karena sudah menghina mereka dan menyinggung perasaannya. Sekalipun ia sendiri masih kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Maka di suatu saat ketika suasana pagi yang masih sejuk, Wawan pun bangun dari tidurnya dan merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia pun melihat wajah istrinya yang masih tidur dan sangat terkejut ketika melihat kepala istrinya berubah menjadi kepala babi. Ia pun langsung berteriak karena sangat ketakutan, dan Santi pun terbangun karena mendengar teriakan sang suami dan menatap Wawan dan juga melihat hal yang sama, kepala Wawan yang berubah menjadi kepala babi.
keduanya berteriak dalam ketakutan yang teramat sangat. Tapi saat ini, karena keanehan itu mereka bisa melihatnya, sedangkan di mata orang lain, kepala mereka masih terlihat normal saja. Hanya Anissa dan orang yang pernah melihat peristiwa itu sebelumnya sangat memahami apa yang terjadi kepada suami istri tersebut. Sedangkan yang lain hanya bisa bertanya-tanya dalam kebingungan. Ustadz Soleh walaupun saat ini di matanya kepala Wawan dan Santi masih terlihat normal, ia sangat mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Ustadz Soleh pun mengajak Wawan dan Santi untuk berbicara secara pribadi atau privasi dan menanyakan tentang apakah sebenarnya yang terjadi. Secara hati-hati, Ustadz Soleh menanyakan secara mendalam tentang bagaimana kehidupan mereka sebelum memantapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Pada akhirnya, Wawan dan Santi dengan penuh penyesalan saat bercerita. Mereka menyampaikan bahwa uang yang mereka gunakan untuk berhaji adalah sumber dari praktek pesugihan, sebuah ritual mistis yang mereka kerjakan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Dan salah satu praktek yang mereka lakukan adalah ritual ngepet, yang dimana seseorang memakai ilmu hitam untuk mengubah dirinya menjadi seekor babi jadi-jadian, yang tujuannya mencuri uang sebanyak-banyaknya dari orang lain. Sekalipun mereka sudah bertobat dan menyesali kesalahannya sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, namun mereka lupa bahwa uang yang mereka pakai sebagian besar berasal dari hasil pesugihan ilmu ngepet. Mendengarkan pengakuan itu pun, Ustadz Soleh terdiam seketika. Ia memahami bahwa inilah azab yang menimpa mereka karena dosa-dosa terdahulu yang belum benar-benar disucikan. Ia pun menasihati agar Wawan dan Santi bertobat dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera mengembalikan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Selama menjalankan setiap rukun ibadah haji, Wawan dan Santi menjalaninya dengan keadaan berkepala babi yang bisa dilihat oleh mereka berdua saja. Keadaan ini menjadi suatu ujian yang berat untuk mereka, tapi juga menjadi momen perbaikan diri dan penebusan segala dosa. Mereka pun berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, serta berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka pun kembali ke tanah air Indonesia. Kepala mereka pun akhirnya kembali terlihat normal, sedangkan pengalaman menyedihkan itu sangat membekas dalam pikiran mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih bersih. Setiap rumah yang pernah mereka rugikan didatangi oleh Wawan dan Santi untuk memintakan maaf serta mengembalikan sejumlah uang yang pernah mereka ambil sebelumnya. Adapun beberapa tetangga yang terkejut, ada yang sedikit marah, serta ada yang menerima permintaan maaf mereka dengan ikhlas dan tulus. Sesudah mengembalikan semua harta para tetangga dan orang-orang yang mereka ambil dengan cara yang haram itu, maka mereka bertekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Sehingga Wawan dan Santi mulai kembali menabung. Yang kali ini mereka gunakan uang yang sudah halal dengan hasil kerja keras dan terus berhemat pengeluaran, tapi masih tetap membantu sesama dengan cara yang baik pula. Sekalipun butuh sekian tahun lamanya, pada akhirnya mereka pun sudah kembali siap untuk menunaikan ibadah umroh. Dengan segala harapan, Wawan dan Santi kembali menuju ke Tanah Suci Makkah. Dan sesampainya di Tanah Suci, mereka pun melaksanakan setiap rangkaian ibadah dengan khusyuk dan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi bayangan kepala babi ataupun hal aneh yang mengganggu aktivitas ibadah mereka. Seolah beban dosa yang mereka pikul selama ini telah dihapuskan, dan mereka pun berdoa di hadapan Ka'bah, memintakan ampun dan keberkahan selama hidup mereka. Dalam tangisan yang mengharukan, seakan mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata, dengan merasakan dalam hati mereka suatu ketenangan dan kedamaian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh, Wawan dan Santi pun kembali ke Indonesia dengan perasaan yang penuh rasa syukur dan bahagia. Dan apakah hikmah yang bisa kita petik dalam kisah ini?
bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Sekalipun Allah Maha Pengampun, namun tobat juga harus disertai dengan kesungguhan serta perubahan dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.